Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan pemupukan atau pemberian nutrisi pada tanaman Impari 32. Saat ini usianya telah memasuki 19 hari sejak tanam ya teman-teman. Kemarin lalu kita telah kendalikan gulmanya dengan cara penyempraian herbisida yang purna tumbuh seperti video saya sebelumnya, dan saat ini setelah kita genangi kita akan melakukan pemupukan ya teman-teman untuk pemulihan kesuburan tanaman dan tanah juga ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk kali ini ada yang berbeda dari yang kita gunakan. Seperti biasanya pupuk yang kita gunakan itu ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Untuk informasi, pupuk yang kita gunakan yaitu pupuk urea subsidi seperti biasa teman-teman, sebanyak 150 kilo. Sebagiannya ada di sana yang putih-putih ya teman-teman, itu 2 karung. Pupuk Ponska atau biasa disebut dengan pupuk NPK, karena ini pemupukan awal hanya kita beri 1 karung atau 50 kg ya teman-teman. Ini pupuk Ponskanya, dan yang ini yang berbeda ya teman-teman. Ini akan kita tambahkan garam 50 kg untuk luasan 1,5 hektar lahan ya teman-teman. Untuk sekedar informasi teman-teman, kenapa kita berikan garam? Sebenarnya garam tidak dianjurkan oleh PPL setempat atau PPL manapun ya teman-teman. Saya belum pernah mendengarnya. Tapi teman-teman boleh ketahui dan boleh searching di Google atau cari informasi sebanyak-banyaknya tentang manfaat garam bagi tanaman teman-teman. Karena dari penelitian sebanyak yang saya tahu, yang telah saya baca ya teman-teman, pemberian garam itu kepada tanaman, kenapa diberikan? Karena garam itu memiliki 83 mineral alami yang dibutuhkan oleh tanaman teman-teman, dan unsur mikro teman-teman. Jadi teman-teman boleh searching di Google atau cari di YouTube pembahasan tentang manfaat garam bagi tanaman teman-teman. Supaya tidak menyesatkan, maka penjelasan saya akan saya perlengkap dengan pemberian dosis garam pada tanaman itu tidak boleh berlebih ya teman-teman. Walaupun saya katakan itu bagus dan dibutuhkan oleh tanaman, apapun yang berlebih itu akan menjadi tidak bagus ya teman-teman. Untuk luasan lahan sekian atau 1,5 hektar, sebenarnya dibutuhkan garam minimal itu 100 kilo ya teman-teman. Karena kemarin kita dapatnya cuma 50 kilo, ya kita cuma memberikan 50 kilo ya teman-teman. Setidaknya kita akan menambah mineral ya, walaupun masih kurang tapi setidaknya itu sudah lumayan ya teman-teman. Untuk perbandingan nanti kita akan lihat bagaimana padi yang diberlakukan pupuk kimia saja tanpa penambahan garam ya teman-teman. Dan saya harap teman-teman selalu mengikuti video ini sampai nanti panen seperti apa, supaya kita bisa koreksi bersama, kita bisa diskusi bersama, dan kita bisa analisa bersama bagaimana tanaman yang kita beri penambahan pupuk garam dan tanaman-tanaman yang tanpa diberikan garam ya teman-teman. Oh ya, untuk tambahan informasi teman-teman, sebenarnya garam ini juga bisa menetralkan keasaman pH pada air dan juga tanah ya teman-teman. Ketika kita melakukan pemupukan teman-teman, boleh teman-teman ketahui, boleh teman-teman cari tahu di Google atau di YouTube atau di informasi manapun, saat kita memberikan pemupukan ternyata air dan tanah itu mengalami penurunan pH ya teman-teman, atau biasa disebut dengan potensial hidrogen. Kalau tanah dan air itu mengalami penurunan pH atau biasa disebut dengan asam, kondisi pH asam, itu tidak ideal teman-teman bagi tanaman. Jadi tanaman kurang maksimal untuk menyerap pupuk, dan tanaman juga akan mudah terserang hama teman-teman. Itulah fungsinya garam. Selain dia memiliki 83 mineral dan juga dia memiliki unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman, dia juga bisa menetralkan pH air dan tanah ya teman-teman. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya
sebaiknya pemberian garam itu sebanyak 100 kg, tapi karena satu kendala kemarin kita cuma mendapatkan 50 kg, ya kita berikan, minimal kita berikan daripada tidak ya teman-teman. Cukup sekian video yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan selalu saya sampaikan kepada teman-teman apabila saya ada salah dalam menyampaikan sesuatu pada video ini, ada yang kurang tepat, ada yang perlu diluruskan, mohon teman-teman koreksi, dan mohon teman-teman juga sudi berkomentar untuk kita bahas bersama ya teman-teman, bagaimana lebih baiknya untuk pertanian kita ke depannya teman-teman. Dan harapan kita semua tentu teman-teman bahwa teman-teman petani semua itu maju di bidang pertaniannya dan bisa jaya dengan penghasilan dari pertanian ya teman-teman. Terima kasih dan wassalam.